Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan inilah kita akan dibangun, kita akan dikuatkan, kita akan diteguhkan. Iman kita akan terus semakin bertumbuh, pengenalan akan Tuhan, dan bahkan lebih lagi kuasa firman Tuhan ini yang akan terus menuntun kita, menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami bawa hati kami bawa seluruh keberadaan kami, dan kami menaikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, atas seluruh hidup kami. Dan pagi hari ini juga Tuhan, kami merindukan firman-Mu. Kami membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan, bukakan, singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah hamba-Mu, dan urapi juga kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhanlah yang akan memerdekakan hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya akan ambilkan dari Injil Matius 19 ayat 21 dan 22. Bapak Ibu Saudara bisa baca keseluruhan berikutnya ya, supaya lebih jelas. Saya akan bacakan dua ayat ini. Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya, kali ini ada satu cerita seorang muda kaya yang menjumpai Tuhan Yesus. Di ayat terakhir tadi kita baca tadi, ada orang yang sedih karena hartanya banyak. Sedihnya kenapa? Ya, karena ya dia selama ini pastinya kita bisa melihat dari sini, orang muda ini begitu mengandalkan harta kekayaannya. Begitu hatinya melekat kepada harta kekayaannya itu. Hatinya melekat dengan itu semua. Sehingga ketika dia berjumpa Yesus, yang dia tanyakan awalnya adalah bagaimana supaya beroleh hidup yang kekal. Yesus katakan, ya hukum Taurat. Ya, jangan mencuri, jangan bunuh, dan sebagainya. Dan anak muda ini berkata, semua sudah kulakukan sejak kecil. Apalagi? Ya, seakan-akan dia merasa, wah di atas angin nih. Semua sudah aku kerjakan. Aku bisa melakukan semua itu. Tetapi kemudian ini yang sulit ternyata bagi pemuda itu ketika Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah jualah milikmu." Ini udah mulai gak enak nih hatinya. Kalau cuma dijual saja masih mending. Berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Nah, ini pukulan berat buat dia. Bisa jadi pemuda ini memang tidak terlalu peduli juga dengan orang miskin. Sehingga hari itu ketika Yesus berkata, "Pergi jual hartamu, berikan kepada orang miskin." Langsung ini kena mental istilahnya anak sekarang ya. Ya, dan dikatakan apa? Engkau akan beroleh harta di surga. Lalu datang kemari, ikutlah aku. Jadi kita melihat di sini sebetulnya yang membuat orang itu selamat atau berhidup yang kekal, selain tadi dikatakan menjalankan hukum Taurat, lebih tepatnya melakukan firman Tuhan, ya, terus mengikuti perkataan Tuhan Yesus, menjual harta, memberikan kepada orang miskin. Tapi yang terakhir ini penting, ya. Datang kemari, ikutlah aku. Sebab yang bisa membawa orang mengalami hidup yang kekal itu Yesus. Nah, tetapi pemuda itu berpikir apa? Waduh, ini mendengar perkataan Tuhan Yesus langsung lemes dia. Waduh, dia pergi dengan sedih. Dengan sedih loh. Kenapa? Karena banyak hartanya. Mungkin kalau hartanya sedikit, tidak sesedih itu. Ya, kalau hartanya sedikit jual, ya sudahlah, wong punya aku cuma segitunya, ya kecuali nggak terlalu berasa. Kalau banyak, seringkali orang justru gini,
Aku akan memberikan sesuatu yang banyak ketika aku sudah punya banyak. Aku akan berbagi ke orang lain ketika aku sudah kaya. Sekarang baru punya sedikit saja, kita kadang-kadang sulit berbagi dengan orang sekitar kita, dengan orang yang membutuhkan. Tidak harus banyak. Ada yang mengatakan gini, menjadi seorang dermawan tidak harus jadi seorang miliarder dulu, jadi orang kaya dulu. Ya, kepedulian kita, ya seberapa yang ada pada kita, itu ketika kita bisa menjadi berkat bagi sesama, itu udah luar biasa. Nah, karena lihat sini, kalau banyak lebih berat lagi akhirnya. Ya, pemuda ini dikatakan akhirnya dia pergi dengan kecewa. Ya, padahal dia sangat pengen di awalnya, bagaimana supaya aku boleh hidup yang kekal. Aku udah punya segalanya nih, aku udah punya harta banyak nih. Ya, di usia yang masih muda udah punya, entah itu harta warisan orang tuanya atau mungkin itu hasil bisnis usahanya, ya kita nggak tahu. Tetapi yang pasti di sini dia punya harta yang banyak. Ya, awalnya mungkin dia merasa aku udah punya segalanya. Sekarang untuk beroleh hidup yang kekal, gimana caranya supaya aku beroleh hidup yang kekal? Ya, dia tanya sama Yesus. Yesus jawab pertama, yaitu katakan jangan membunuh, jangan mencuri dan sebagainya. Yaitu bicara tentang hukum Taurat ya. Tetapi apa terjadi kemudian? Gak hanya sampai di situ. Jual hartamu. Wah, ini pukulan berat. Ya, lalu bagikan ke orang miskin. Datang kemari ikut aku. Cuma dikasih Tuhan. Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Ya, tidak berarti terus ayo semua jual hartanya. Yuk bagikan orang miskin. Terus juga ikut Tuhan, kita nggak punya apa-apa. Bukan seperti itu. Bukan berarti juga ini nggak boleh orang Kristen itu jadi orang kaya. Nggak, bukan itu. Ya, boleh kok jadi kaya. Ya, boleh kok punya harta banyak. Tetapi yang tidak boleh adalah tamak. Ya, artinya apa? Hartamu jangan dinikmati sendiri. Berbagilah dengan sesamamu. Ya, tetap peduli dengan orang lain, terlebih mereka yang dalam kesusahan. Ya, Tuhan memberkati kita. Itu bukan berhenti di kita. Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi orang lain juga. Nah, pelajaran yang lain adalah apa? Jangan hatimu melekat kepada Tuhan. Jangan ada yang menghalangi kita dengan Tuhan. Kalau pemuda ini jelas, penghalang dia dengan Tuhan adalah harta. Hati-hati. Kalau harta menjadi penghalang kita dengan Tuhan, Tuhan bisa ambil harta itu. Hati-hati ya. Jangan sampai kita justru tidak layak di hadapan Tuhan karena ada penghalang, berhala dalam hidup kita. Itu bisa harta kita, pekerjaan kita, jabatan kita, keluarga kita, apapun itu. Yuk, sekali lagi jangan ada penghalang. Utamakan Tuhan dan dekatlah dengan Tuhan. Segala harta dan yang lainnya itu adalah kemurahan dan berkat yang menyertai kita. Jadi sekali lagi jangan itu justru membuat kita jauh dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan pagi hari ini supaya kami memiliki hubungan dengan Engkau. Terus terhubung dengan Tuhan tanpa penghalang, termasuk harta seperti dalam kisah pemuda kaya ini. Supaya kami senantiasa boleh mendengarkan Engkau, mengikuti Engkau, dan bukan terhalang oleh harta, jabatan, pekerjaan, atau apapun dalam hidup kami. Kami mau Engkau yang terutama dalam hidup kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa memahami, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, kami juga berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, berkat, dan segala penyertaan-Mu atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.